Kalau zuhud afiliasinya menghindar dari kemewahan, itu salah. Ia hidup mewah, tapi jangan masukkan variabel hidup mewah itu dalam hati kita. Makanya kan kita diajarin doa sama Umar bin Khattab. Makanya terkenal saat beliau menjadi khalifah, beliau tuh luar biasa tawaduknya menjadi khalifah. Hingga apa doanya? Allahumma ja'alid dunya fi yadi wala taj'alid dunya fi qalbi. Ya Allah, jadikan dunia itu dalam genggaman tanganku, jangan kau jadikan dunia itu ada dalam hatiku. Allahumma ja'alid dunya fi yadi wala taj'alid dunya fi qalbi. Nah, jadi orang-orang yang sholat hakikat itu mensucikan dirinya, az-zuhdu anid dunya, tidak memasukkan variabel dunia dalam hatinya. Tujuannya hanya yang memiliki dunia, tujuannya hanya yang maha memberikan rezeki, tujuannya hanya yang memberikan kekayaan. Kalau yang lain itu sampingan. Siapa mereka ini? Adalah orang yang tidak pernah putus dengan sholatnya. Sholatan daimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basyiran wa nadhira. Allahumma allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Amin. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para muhibbin yang insyaallah menjadi calon penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam yang mulia ini kembali atas nikmat dan karunia dari Allah, kita bisa hadir dalam majelis yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu yang merupakan warisan terbesar dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah, tidak ada satu nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita kecuali nikmat iman. Maka dengan iman ini kita berislam. Dengan iman ini kita bertauhid, dan dengan iman ini kita bermakrifat kepada Allah. Bagaimanapun seorang belajar tentang ilmu agama, kalau tidak pondasi yang kuat adalah pondasi keimanan, maka tidak akan kuat tiang agama yang ada pada diri mereka. Karena banyak orang beriman tapi tidak sholat. Banyak tidak? Banyak nggih? Bedon banyak? Nah itu iman, seperti pada materi kita beberapa waktu yang lalu, dari tingkatan-tingkatan iman itu kita mengetahui di mana posisi keimanan kita kepada Allah. Akan tetapi iman itu tidak akan bisa kuat pada diri seorang hamba kecuali kalau kita kuatkan iman itu
dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taqarrub ilallah. Maka dengan apa cara bertaqarrub kepada Allah yang terbaik? Cara kita mendekat kepada Allah yang terbaik, meskipun kita sudah berdoa tapi doa kita belum maksimal, meskipun kita sudah puasa tapi puasanya belum maksimal, meskipun kita sudah berhaji tapi hajinya belum maksimal. Dengan apa kita memperkuat itu semua? Tidak ada lain yaitu dengan menunaikan ibadah salat. Salat. Makanya kan Rasulullah katakan, inna awwalu ma yunzaru fihi al-'abdi ila Allah ta'ala fi yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat adalah salatnya. Makanya Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, beliau dalam kitabnya Az-Zakir ala Anwaril Barkiyah, beliau menyebutkan secara umum ada 3 dimensi solat kita kepada Allah. Arak telu model sembahyang tiang pelungguh sami jok Allah Ta'ala. Mana yang 3 itu kata beliau? Yang pertama, as-salah min ahli syariah. Ada solatnya orang-orang yang ahli syariat. Kalau para sufi Indonesia mengatakan itulah sembah raga. Sembah raga. Apa itu sembah raga atau solat secara syariat? Yaitu yang menitik beratkan syarat sah daripada solat itu kepada tabiat badaniyah. Tabiat badan. Misal apa? Suci pakaian, suci badan, suci tempat dari hadas, kotoran dan najis. Kalau syarat sah solat udah bisa kita lakuin dengan baik, rukun solat udah semuanya lengkap, sah tidak solatnya? Sah. Tapi perkara khusyuk apa tidak belum dibahas di situ. Makanya Syekh Hasan Al-Masyad mengatakan as-salah min ahli syariah. Salatnya orang-orang yang masih dalam tingkatan syariat, yang syarat sahnya itu masih menitik beratkan kepada tabiat badaniyah manusia. Apa syarat sahnya? Maka beliau Syekh Hasan Al-Masyad mengatakan syarat sahnya itu lebih banyak disucikan dengan air. Badan kita sucikan dengan apa? Air. Pakaian sucikan dengan air. Najis sucikan dengan air. Ini masih berbicara dalam wilayah syariat. Yang menitik beratkan daripada syarat sahnya itu dengan air. Karena itu tabiat badaniyah kita. Jadi solat ini kalau bahasa ulama-ulama sufi, solat itu adalah pintu untuk kita berjumpa dengan Allah. Ibarat nih, seolah Allah itu mengatakan, aku ini ada di dalam kamar. Maka untuk kamu bisa masuk ke dalam kamar ini berjumpa dengan aku,
masuklah dalam satu pintu ini, dan pintu itulah syariat. Jadi syariat ini pintu untuk menuju Allah. Mana pondasi syariat yang paling pertama? Salat. Lagu itu terkadang mohon maaf Bapak Ibu nggih. Salat itu tergantung pesanan. Saya biasa jadi imam belo-belo terpesan si makmum. Bare aja kontean si beraya tahu tenang baik. Pesan kita ini. Dai titendah lamun belo ayat imam luwe wah batuk renggek lemudi. Ini wah rere nih ya doang nih. Iya. Lamun belo ayat imam luwe batuk kerem dah. Nah, mana kerem coba suruh aruan. Nah, jadi itu modelnya kita. Salatnya kita masih kita pesan. Padahal apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah jelas dalam Al-Qur'an. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat yang sudah ditentukan oleh Allah pada orang-orang yang beriman, kitaban mawquta, sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Lagu itu luwe balik ayat. Kitabam mawquta, kata Allah dalam Al-Quran, terbalik kitabam mau tahun ini. Jadi mele-mele. Piran jakna sembayang tergantung dia. Bagaimana model sholatnya tergantung dia. Mohon maaf Bapak Ibu nggih, apalagi dengan nih luwih nelayan lek niki kan. Isi kelebet nak bau empak. Maka nak sembayang papah empak doen luar biasa, papah ndek man mau. Wan tak mau lupaan sembayang. Ya Allah, maka nak mele sembayang, sok nak arak-arak, mau kereng ngepir. Padahal Allah Ta'ala kajian berhubungan, ngepir kereng. Mau atas setui malik kan. Mau bertangkong sok nak arak-arak, apalagi ibu-ibu, arak ni ke le bagian Lombok Timur le atas gunung. Ya Allah, sampai-sampai si panas nelek niga. Tapi ini ibu-ibu berketuan, Tuan Guru, kanggon dek tersembahyang, kan wah arak telekong lagu dendek terbetangkong bendek terbebehaun. Angkat kanggon tiang lagu lain si kemikir. Berembebai ruan ruku sujud. Berembebai ruan ruku sujud mau begelampong buat pau. Subhanallah. Padahal dia sholat menghadap siapa? Allah. Coba, lamun wali kota Mataram datang jog gubuk Karang Panas niki, jog lingkungan Karang Panas. Datang wali kota, tersambut si Robana, tersambut terus ibu-ibu pakaiannya rapi, seragam, padahal cicilan masih luwe. Terus doang. Sin kadusin nyambut wali kota. Ini yang kita sambut Allah, yang kita akan berhubungan dengan dia. Hidup mati kita ada dalam genggaman kebesaran dan kekuasaannya. Solah ke idap dan menghadap Allah lagu menurut rasa. Bahkan mohon maaf, mohon maaf. Kalau orang yang sudah terbiasa adabnya dengan Allah itu hebat, maka sholat dengan menggunakan
lengan pendek pun risih hidup. Karena dia terbiasa menghadap Allah dengan adab yang terbaik. Mau nimai angan nendek betangko. Ya Allah. Nah, jadi banyak orang yang sholatnya bisyariah, lengkap rukun, lengkap syarat, semuanya. Sholat itu ibarat pintu yang ingin berjumpa kepada Allah harus masuk melalui pintu itu. Yang tujuannya apa? Tujuannya itu Allah. Makanya kan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sebelum beliau sholat, beliau munajat sama Allah. Apa munajatnya Sayyidina Ali? Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa bima'rifataka ya arhamar rahimin. Ini yang dijadikan sebagai wasilah oleh orang-orang sufi di kala munajat kepada Allah, bahwa tujuan hidupnya, tujuan ibadahnya bukan karena ingin masyhur, bukan karena ingin terkenal, bukan karena ingin jadi orang hebat, tidak, tapi ilahi anta maqsudi, duhai Tuhanku, engkaulah tujuanku. Dia punya tujuan. Tujuannya siapa? Allah. Allahu 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 Allah Allahu Allahu la ilaha Allahu 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 Allah Allahu Allah. Allah, Allah, Allah. Kalau sudah tujuannya Allah, manusia mau senang enggak masalah, manusia mau baik enggak masalah, manusia melemeri enggak masalah, manusia pingin ngerusak nama baiknya enggak masalah. Karena tujuannya bukan kemasyhuran kepada makhluk, tapi tujuannya adalah Allah. Jadi makanya disebut kalau ulama kita sembah raga. Tapi kalau orang yang sholatnya, mohon maaf, sholatnya kadang-kadang nobai papan sak susah tahun sholat, papan sak rugi tahun pacu sholat duha, ndek nawah ulik semama midang-midang lonto, ya ampun pacu sholat tahajud. Jadi mohon maaf, karena ada sebab dia mendekati Allah, ada maunya dia mendekati Allah, hingga rasa dalam ibadah itu enggak pernah ada dalam dirinya, hanya sekadar sampai rukun dan syaratnya saja, tapi rasa dalam sholatnya tidak ada, rasa dalam ibadahnya enggak pernah ada, maka sembah raga bisa berubah menjadi olahraga. Olahraga. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamid, Allahu Akbar. Selesai sembahyang, mbeken sugul. Ya Allah, si nyerepek lalu. Apalagi sholat taraweh,
Wih, hebat kamu sholat tarawih. Mulai niki aja. Insyaallah. Iya. Nggih. Ara niki le bagian Lombok Tengah, bagian daya, pasti yang tundang nuzul Quran. Ya Allah, luar biasa, kalah kilat. Iya tuh yang tahu Fatihah 1 kali napas. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Allah. Muarak jemaah, toa lek mudi. Jemaah niki, mohon maaf, mu iya toa, mu tiang baru datang masbuk. Baru imam wah ruku, iya sang deman tutup bacaan, badek. Ruku imam, milu nak ruku, ndek man tutup ruku, wah sujud imam, melen sujud, wah uras imam. Ruku sujud burung mana? Allah, mendoa doa. Mele ruku imam wah sujud, mele sujud imam wah tae kale sujud. Burung nak ruku sujud, marak lepah. Apa tiang kena? Payah. Tuan Guru, ante luah dot sembahyang. Ya becat lalu ni. Anggi angkat Tuan Guru. Pira rakaat mau tarawih. Sekit dia manara. Allah Karim, sekit dia mau rakaat sembahyang tarawih. Isi jelapan. Makanya solat itu justru lebih santai kita solat, lebih berasa solat kita. Ya Allah. Nah, ini. Jadi banyak kita solat yang modelnya seperti itu, ya termasuk tiang lah hendah. Pelungguh jasang, ya lebih daripada itu lamun tiang jak masih belajar hendah. Nah jadi, kalaupun keterbatasan keimanan dan pengetahuan kita tidak apa-apa, makanya aran ngaji. Paling tidak dikala kita ikut majelis-majelis ilmu seperti pada malam hari ini, paling tidak bertambah frekuensi keimanan kita kepada Allah, berasa ibadah kita. Amin. Yang kedua, kata Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, ada solat itu kata beliau as-solah min ahli tariqah, solatnya orang-orang yang ahli tariqah. Kalau bahasa supinya Indonesia, sembah cipta. Sembah cipta. Itu solatnya orang-orang yang tariqah. Mana dia? Tariqah, tarekat bahasa kita kan. Itu berasal dari kata-kata taroki yang berarti naik, lawan daripada tanazul. Tanazul turun, taroki naik. Jadi apa yang taroki? Taroki pandangan seorang hamba mutlak hanya pada Allah. Dia melihat kebesaran Allah. Dia merasakan kedekatan dengan Allah. Dia merasakan bagaimana maha baiknya Allah pada dirinya. Yang dia lihat adalah kebesaran Allah pada diri pribadinya, belum dia melihat pada diri orang lain. Maka malu dia sama Allah. Dia merasa malu. Kenapa? Allah udah sangat baik sama dirinya. Ini sembah cipta. Apa yang taroki? Yang taroki adalah pandangan mata batinnya kepada Allah. Makanya Rasulullah katakan, la salata illa bihuduril qalbi, belum sempurna solatnya seseorang jika tidak menghadirkan hatinya dalam solat. Azan dulu, kita azan dulu, okay? Wallahu ta'ala alam. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal
sirin Rabbana ya Rabb zalamna anfusana wa illam lana wa tarhamna lanakunanna minal sirin Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa lanakunanna minal khasirin. Amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sembah cipta itu atau sholat menurut ulama-ulama thariqah itu yaitu taroki sholatnya, tanazzul sifatnya. Jadi apa yang taroki? Sholatnya. Sholatnya naik kepada Allah, pandangannya hanya Allah. Makanya Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan, jadi apabila orang itu sholat, dikala seseorang itu sholat, maka usahakan napas yang ada pada sholat kita, kata beliau, berkisar antara kepala dengan dada, jangan sampai turun ke perut. Napas ini Allah naik, mulai taroki. Dikala kita mengatakan akbar, maka selesaikan napas itu di dada, jangan sampai turun ke perut. Kenapa? Karena kalau itu napas turun ke perut, yang muncul adalah syahwat dunia. Karena syahwat itu di sini. Makanya mereka yang sholat, yang mensifati sholatnya itu, napasnya itu antara kepala dengan dada. Tapi kalau sejak takbiratul ihram napasnya udah turun ke perut, kacau sholat kita. Itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan kita coba itu Bapak Ibu, alhamdulillah betul kata beliau. Jadi lebih terasa sholat kita. Kenapa? Taroki dengan Allah. Lawan daripada taroki adalah tanazzul. Apa yang tanazzul? Apa yang turun? Makanya Al-Quran itu kan tanazzul, dia diturunkan bentuknya. Makanya terkenal nuzulul, peristiwa turunnya Al-Quran. Nah yang turun itu apa? Sifat basyariah kita sebagai manusia. Sifat akunya kita lebur dengan keakuannya Allah. Sifat kekuasaan kita sebagai seorang bos hancur dengan kebesaran Allah. Kekayaan yang kita miliki hancur dengan kekayaannya Allah. Hidupnya kita seolah-olah kita tidak akan bisa hidup kecuali dengan hayatnya Allah. Kita nggak bisa berbicara kita ini kecuali dengan kalamnya Allah. Maka semuanya tanazzul, tanazzul, tanazzul. Turunkan, turunkan, turunkan. Bila perlu hilangkan sifat itu. Hilangkan akunya. Dendek merasa aku doa. Lamun de akun de jari masjid Karang Panas, suruh ngecor mesa-mesa. Lamun aku saja. Itu dalam sholat tanazzul sifat itu turunin. Karena kalau itu yang naik, mohon maaf, jangankan ingat sama Allah,
maka kacau ibadahnya. Ingatnya sama siapa? Ingatnya sama keakuannya, hilang keakuannya Allah. Yang ada kita menuhankan diri kita dalam solat, bukan menuhankan Allah. Makanya perkataan yang keras dari Imam Ibnu Arabi, beliau mengatakan, maka apa yang muncul dalam solatnya seorang hamba padahal dia sedang berhadapan dengan yang maha segala-galanya, namun muncul dalam solatnya itu, maka itulah Tuhannya. Kata Imam Ibnu Arabi, lamun ita jasang de teman bani kena menu anu buru takbir Allahu Akbar, aneh jaring wah terlepas wah. Morot apa ndek, morot apa ndek, morot apa. Itu kan modelnya kita. Makanya yang perlu hadir dalam solat itu apa? Hati. Frekuensi hati kita fokusin sama Allah dalam solat. Ada dunia yang datang, oh saya sedang solat, kembalikan ke Allah. Nah iya tu demen tengah haji Bapak Ibu nggih, alhamdulillah. Apalagi le lingkungan Karang Panas, tetap pengajian para tuan guru, para habaib, semuanya alhamdulillah lengkap le niki. Amun tiang ja, aya sok nyukup-nyukupang wahan. Dek man le gatep, alhamdulillah, masya Allah, hidup suasana iman kita kalau begini. Jadi meskipun kita belum bisa sampai sebagaimana ibadahnya orang-orang yang dekat sama Allah, minimal ada naiknya frekuensi ibadah kita ke Allah. Itu hikmahnya. Muarak jemaah, mukni doang paling aku diri. Tuh le bagian timur si bat. Subhanallah. Ndin tahu beda ayat kanca solawat. Ndin tahu kenen Al-Quran kanca solawat. Pokok mun para napa sak besarapno Quran doang. Nah, anak yang kemandi lek sumur ia tok nak baca tola al badru alaina, ini anak min saniyatil wada, mun bait anu sampat sapuli di mumbok-bok anak. Yo anak nak kaget. Apa salah ke bapak? Angka mengaji itu nyengkem belondan kamu lakukan. Angka mengaji, ndik tekanggo, tebalak si tuan guru baik sin tanggo ngelapur kanak niki jokina, bala rawa kena, ina tempuk ke si bapak, apa tempuk anak, bi terserius bi biar awak, oh kayak tadi. Idap nama aku kelelah kengenjen, kelelah kebetianmu, iya je enak-enak yang ngempuk anak. Apa salah manak? Sehingga wah kebaca tola al-badru yang kemandi teparan aku ngaji si ama aku. Ya si bungul lama mangka. Mun lalu mun keke si mun tangkong si ina. Dua. Apa onen semama wam kembe anak wa kempuk ya apa salah anak wan ngaji tu sambil belonda nyiken mandi osok apa-apa nu ngaji tu apa ajiang no tola al badru alaina no apa ni senina nenek kaji menintan di jari tuan memparan kentau lalu iaran selawat no. Ah, onin semama. Lain Quran kanca selawat, lain. Momot semama ni, tama jok dalam kamar. Mu nangis semama.
Bapak hawa empuk anak niki nangis. Bingung senina. Yo. Angka sida nangis. Wah mempuk anak nangis sida nangis. Hau adik. Ya ruang kendek wah ngaji angka. Apa arak? Tola al badrunu. Ya doang kedung keberayatun. Iya sing ketangisan adik. Bilang ke sembayang, tola al badru alaina min saniyatil wadai. Iya doang si keberayat. Wah nak menu senina kerong nangis. Yo angka kamu nangis sunih semama. Oh kakak. Wah empat anak tekakak. Ndak nani ke tahun si debongol lun. Allah. Wah empat anak tekakak kelai temerari indana ni ke tahun si debongol kakak. Mun ternyata no kan. Amun dengan anak bekeh-bekeh nek no hamile ngaji jiyo wa pendait. Aku amun le karang panah jendenara kadu tola al badru alaina. Ya Allah. Akhir zaman. Nah, kembali. Apa syaratnya orang-orang yang taroki kepada Allah dalam sifat sholatnya itu? Apa syarat sahnya? Yaitu sudah tidak sama seperti yang syariat yang pertama tadi dengan sembah raga itu, tapi beda. Jadi syaratnya menitik beratkan kepada mensucikan hawa nafsunya. Jadi dia sudah tidak membersihkan badan, pakaian, tempat dari hadas, kotoran dan najis, tapi lebih dalam yang hobi dia sucikan apa? Hawa nafsunya, keakuannya, keegoisannya, itu yang dia sucikan dalam sholatnya. Maka yang ada maha segala-galanya adalah Allah. Jadi kalau sholat yang seperti ini nikmat. Mudahan tabau marak niki nggih. Amin. Jadi nikmat dia. Nah inilah kata Syekh Hasan Al-Masyad, inilah solatnya yang masuk dalam kategori firman Allah dalam Al-Quran, tanha anil fahsya'i wal. Inilah solat yang mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dijaga dia dari maksiat dengan efek solatnya. Dia jaga ucapannya karena dia menghargai solatnya. Makanya macam-macam rukun dalam solat itu dia terapkan dalam kesehariannya. Tidak hanya dalam solat, tapi di luar solat. Contoh, kan dalam solat ada rukun kolbi, ada rukun kauli, ada rukun fi'li. Fi'li atau pe'li? Fi'li. Pe'li. Fi'li. Mana rukun kolbi? Rukun hati, yang diucapkan dengan hati. Dalam solat ada rukun kolbi. Maksudnya apa? Seorang hamba, dalam solatmu kau ada rukun kolbimu, ada rukun hatimu sama Allah. Maka di luar solat jaga hati. Mana sifat dalam solat? Terapkan di luar solat. Terjaga atin dari dendam, dari riya, dari sum'ah, dari ujub, takabur. Itu yang kita jaga dari rukun kolbi. Ada dalam solat ada rukun kauli, ucapan. Di luar solat jaga ucapan, tani jaga peruni eta. Dendek dalam solat doang tuh nak nepeng Allahu Akbar. Engkah sembayang penyumpaan retet.
Jadi rukun kaulinya terapkan di luar sholat. Dalam sholat kita jaga ucapan kita. Kenapa? Tidak ada satu kalam pun, tidak ada satu kalimat pun dalam setiap gerakan kita kecuali di situ kita menyebut Allah. Betul tidak? Iya, takbir Allah yang kesebut. Fatihah Allah yang kesebut, ruku Allah kesebut. Iktidal Allah kesebut. Tidak ada satupun gerakan dalam sholat yang tidak mengembalikan semuanya itu kepada Allah. Ini rukun kauli. Dalam sholat kita mampu menjaga ucapan, di luar sholat hendaklah kita mampu menjaga ucapan kita. Masya Allah. Yang ketiga ada rukun fi'li. Dalam sholat kita jaga pekerjaan tubuh kita. Kita jaga pekerjaan ini badan dalam sholat. Maka di luar sholat jaga perbuatan kita. Makanya dalam suatu waktu Rabi'atul Adawiyah dirayu digoda oleh Imam Hasan Al-Basri. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Beliau menyebut sedikit daripada karomahnya kepada Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ini kan seorang auliaullah dari golongan perempuan, yang dia punya kekasih, kekasihnya yang diakui hanya Allah, bukan selain Allah, Allah saja. Dan Rabi'atul Adawiyah disebutkan sebagai jinnun nisa. Kalau ada wali dari golongan para perempuan, wanita, maka Rabi'atul Adawiyah adalah jinnya para wali. Masya Allah, saking hebat karomahnya. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Wahai Rabi'ah, ayo kita sama-sama mendekat sama Allah. Kita sholat di atas air laut itu. Tetenak Rabi'atul Adawiyah sembahyang di atas air. Isi Imam Hasan Al-Basri. Oh, apa kata Rabi'atul Adawiyah? Masya Allah, ternyata luar biasa karomahmu wahai Imam. Atas izin Allah kau bisa sholat di atas air ya. Apa kata Imam Hasan Basri? Ayo kita sholat sama-sama di atas air. Tekelah sorban si Imam Hasan Basri. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Masya Allah, tabarakallah. Wahai Imam, dikala pelungguh bisa sholat di atas air, kemudian lantas pelungguh mengaku dengan ilmumu, dengan karomahmu, engkau sudah mulia di mata Allah. Lah, tidak sama sekali, kata Rabi'atul Adawiyah. Engkau ajak aku sholat di atas air, mari, bismillah. Diambil sorbannya Imam Hasan Al-Basri oleh Rabi'atul Adawiyah, beliau lempar langsung ke udara, terbang itu sorban. Apa kata Rabi'ah? Wahai Imam Hasan Al-Basri, ayo kita sholat di atas udara. Masya Allah. Ayo kita sholat di atas udara. Ya Allah, momot Imam Hasan Basri. Lah, nyala teneja. Salah tau nak sebut karomahnya oleh beliau. Kita kan rata-rata nih, wah doang tersolat di atas udara. Nggih, tiang bekereng masih. Le Saudi Airlines, Garuda, tetap. Jadi Imam Rabi'atul Adawiyah langsung menegur Imam Hasan Al-Basri dengan secara tidak langsung. Artinya apapun kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, jangan merasa. Jangan merasa. Karena itu titipan Allah. Yang kedua, kenapa kita jangan merasa? Kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani
berjumpa dengan seorang yang menjadi pemabuk. Wih, ahli teler wani. Lamun nak nginem dengan niki wahden kadu botol, cerijen. Lamun nginem. Berjumpa dia dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang ini berkata apa? Assalamualaikum wahai Syekh. Waalaikumsalam. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Kamu mabuk? Iya wahai Syekh. Apa tegawe lain mana? Wahai Syekh, kata orang ini, bolehkah aku bertanya tentang 3 hal kepadamu? Boleh. Pertama, kata pemabuk ini, apakah bisa Allah itu merubah kepribadianku yang menjadi seorang pemabuk, seorang pezina, seorang pejudi? Apakah bisa Allah merubah aku menjadi seorang yang taat? Apa jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Sangat gampang menurut Allah. Alhamdulillah, kata pemabuk ini. Yang kedua, wahai Syekh, apakah bisa Allah itu menjadikan aku seperti orang yang sama kealimannya seperti dirimu? Kau kan seorang wali, seorang aulia, seorang ulama. Apakah bisa Allah merubah aku menjadi seorang ulama, seorang aulia? Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Tentu sangat mudah bagi Allah, bahkan lebih soleh daripada aku. Itu gampang menurut Allah. Alhamdulillah, kata pemuda ini. Yang ketiga, wahai Syekh, apakah mudah bagi Allah untuk merubah orang sealim dirimu, sesoleh dirimu, untuk sama dirubah oleh Allah menjadi orang yang bermaksiat seperti aku? Kaget Syekh Abdul Qadir Jilani dan beliau terdiam, kemudian berderai air matanya. Apakah mudah bagi Allah merubah engkau orang yang alim, yang soleh, sebagai seorang aulia untuk menjadi ahli maksiat seperti aku? Barulah beliau mengatakan, aku tidak alim, aku tidak soleh, aku bukan orang baik, aku bukan orang yang bijaksana, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau tidak dengan kebesaran Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani menangis. Pertanyaan ketiga dari ahli pemabuk ini tidak bisa dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, dan tentu jawabannya adalah mudah bagi Allah. Kan banyak orang soleh mati dalam keadaan su'ul khotimah, bersiso. Begitu taatnya dia ibadah, meninggal dalam keadaan kafir, na'udzubillah. Dan betapa banyak seorang yang ahli maksiat, enggak tahu ibadah, Allah jadikan menjadi seorang aulia. Siapa contohnya? Malik bin Dinar. Malik bin Dinar niki Bapak Ibu, jam pira engkah ta? Jam baluk ndek jam siwak aja. Jam siwak aja ndot ah perlu nggo tiang oleh bejulu. Nah, Malik bin Dinar itu dulunya orang kaya tapi jauh dari Allah. Jangankan nyebut sholat, nyebut Allah saja panas dia Malik bin Dinar nih. Dari namanya saja sudah kaya, Malik, raja, dinar, kepeng, rajan kepeng. Saking banyak dia punya harta. Apa yang menjadikan Malik bin Dinar itu sadar dan taat kepada Allah? Gara-gara seantero tanah air namanya terkenal, tapi nggak pernah ngelakuin ibadah. Akhirnya datang seorang tua yang dikirim oleh Allah
Dikala dia masuk, ini orang di depan gerbangnya Malik bin Dinar dijaga oleh 112 penjaganya. Piresin begaji 112 jaga jebak doang. Akhirnya orang tua ini datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa punya rumah begini megahnya? Malik bin Dinar. Siapa Malik bin Dinar itu? Itu bos kami. Oh, dari namanya dia orang merdeka ya? Iya, orang merdeka. Pantas bosmu itu orang merdeka, kata orang tua ini. Saking merdekanya dia sampai-sampai dia tidak kenal Tuhannya. Saking merdekanya dia sampai-sampai dia bebas sholatnya. Saking merdekanya dia sampai-sampai dia bebas ibadahnya. Salamku sama bosmu, sama rajamu Malik bin Dinar, salamku kepadanya. Kalau memang dia betul-betul merdeka, siapa yang menjadikan dia? Kalau dia mengakui siapa yang menjadikan dia, maka dia betul orang yang merdeka. Bingung ini penjaga nih. Tidak lama masuklah ini penjaga, sampaikan salam orang tua ini kepada Malik bin Dinar. Wahai Tuan, salam dari seorang tua yang dia berkata begini, kaza wa kaza wa kaza. Tiba-tiba gemetar Malik bin Dinar. Aku bukan orang merdeka, aku masih punya Tuhan. Tuhan siapa? Allah. Kata orang tua itu, kalau Tuhan tidak sholat berarti Tuhan tidak punya Tuhan. Baru gemetar Malik bin Dinar. Setelah dia gemetar, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidur, dalam tidurnya selesai dia bertaubat, dia tertidur, dia bermimpi Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Belum masuk ke dalam neraka, tapi baru di depan pintu neraka, bangun-bangun sudah terkelupas tubuhnya. Masya Allah. Bangun-bangun dari tidurnya, sudah gosong ini badan, terkelupas tubuhnya Malik bin Dinar. Itu yang menjadikan dia bertaubat lagi sama Allah. Dia hibahkan semua hartanya untuk perjuangan agama Allah. Yang puangka Malik bin Dinar saya kencen bedait ndek nawah kemos. Ndek nawah senyum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak sih jawab. Orang bertanya, wahai Malik bin Dinar, kenapa dikala engkau berjalan berjumpa dengan siapapun, engkau susah sekali tersenyum? Nabi Sin berjawab, bagaimana aku bisa senyum kalau neraka itu sekedar mimpi saja sudah hancur tubuhku? Apalagi nyata, kata Malik bin Dinar. Baru aku mimpi di depan pintu neraka, belum ke dalamnya. Aku bermimpi sudah terbakar tubuhku, apalagi di dalam neraka. Ya Allah, na'udzubillahi min. Kembali Bapak Ibu, tidak ada yang menjadi benteng kita perisai terbesar oleh Allah untuk menghadapi nerakanya Allah adalah sholat. Jadi sholat kategori yang kedua ini adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Inilah sholat yang mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Yang bagaimana? Yang hadir hatinya dalam sholat. Amunita kandek, mohon maaf. Yang hadir dalam sholat, pindangun, wa bawangun, wa bembeun, wa empaun, selapu. Nih, misalnya ibu-ibu nih, kenjeken de sembayang, mau bijen dan goreng sambel, mau geseng ngambun sambel, beli nangen de sembayang Allah atau sambel?
Itu kan kita. Tapi kalau orang-orang yang kedua ini, taroki solatnya tanazzul sifatnya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, amin. Yang ketiga, yang terakhir, kata Syekh Hasan Ahmad, as-shalah min ahlil haqiqah. Salatnya orang-orang yang hakikat mana? Disebutkan sembah rasa. Jadi rasa yang main ini. Sudah tidak raga, sudah tidak hati, tapi rasanya yang sudah merasa dekat dengan Tuhannya. Makanya disebut sembah rasa. Mana titik fokusnya orang-orang yang sholat ahli hakikat? Mensucikan dirinya dengan apa? Az-zuhdu anid dunia. Dia zuhud dari dunia. Apakah zuhud itu orang yang tidak mau dengan kemewahan dunia? Tidak. Jadi orang zuhud itu bukan orang yang berpakaian sederhana, yang compang-camping, kemudian dia tidak mau dunia, dikasih harta dunia dia tidak mau. Tetenak berdagang den mele, tetenak berusaha den mele, tetenak bebangkat den mele, tenak nelayan den mele, lapar. Jadi zuhud itu bukan orang yang menghindar dari dunia, dia kerjakan itu dunia, tapi tidak memasukkan variabel dunia ke dalam hatinya. Ndek nangenang lalu. Iya kena. Berdagang ya berdagang. Lagu ndek nangenang lalu mau bati apa ndek? Kenapa? Karena tidak memasukkan variabel dunia dalam kolbunya. Jadi salah. Wah, Tuan Guru dia nyebut zuhud doang. Lagu bermobil ya datang lalu ngaji. Apa tekadu? Lampak, leman peraya. Ndik man datang kadang panas mati kelik langan. Nggih baru bae si lelah nganti mobil terjauh isi ibu na. Sepeda motor kadung ka. Ruan teh lampak. Astagfirullah, nia ke istighfar. Honda tekadu Pak, Honda. Nden lelah Pak. Si pinati perjuangan. Maka lamun tekadu Honda kan, mola temepet-mepet kedik ngono kan. Mola nalakson. Jadi lebih santai, oh ternyata mai ani dap tekadu Honda. Nah, jadi zuhud itu bukan menghindar dari kemewahan dunia, tidak. Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah, pengusaha, kaya, tapi tidak memasukkan variabel dunia dalam hatinya. Beliau berdagang, beliau pengusaha. Apa niatnya? Aku berdagang untuk memperjuangkan agama Allah. Mau hasil dagangan dia sumbangkan oleh Utsman bin Affan. Nden mare pelinggih. Pelit dudu balung. Sak pelit lagu sandek jan ndek. Nah, Utsman, kita butuh perjuangan itu, butuh Utsman, butuh Abu Bakar yang bijaksana, butuh Umar yang tegas. Makanya Rasulullah itu lengkap, bemper kiri kanannya Rasulullah itu lengkap. Sebelah kanan ada Abu Bakar, sebelah kiri ada Utsman, di depan ada Umar yang pemberani, di belakang ada Ali yang sangat cerdas. Jadi perjuangan itu harus butuh 4 sahabat yang punya sifat ini. Cuma mohon maaf, yang cerdas banyak, yang pemberani banyak, yang bijaksana banyak. Nah, yang kaya tapi pemurah ini susah. Kaya tapi sosok Utsman bin Affan ini yang jarang. Utsman yang kapadaran doang, aran Utsman. Utsman ya ampun nih. Nen Utsman bin Affan. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu? Orang yang zuhud itu bukan orang yang meniadakan dunia dalam kolbunya, tidak. Kita butuh dunia kok.
Yuk, tuan tia bilang-bilang anu nyalin doang ruan gamis. Lasing lamun ieu doang tekadu. Tolok teh si batur. Ya betul Bapak Ibu nggih. Mohon maaf kalau kita ngaji di pada marak niki kan, lamun tuan guru habaib kadu sepeda motor kan biasa karena kita memang orang biasa. Tapi kalau kita ngaji di internal aparatur negara, yang dihormati itu bukan kita tapi mobilnya. Mobil. Wah, tiang ngaji terundang Bapak Ibu. Nih rapet deh. Lanal Mataram ngada. Mau ya bayangan ke kaduano. Masih kijang lain no. Kijang super. Mumparan dan penceramah. Tersetop kali luah. Jadik Bapak nih. Stop. Nggak boleh masuk. Unin kan. Astagfirullah. Kenapa nggak boleh masuk Pak? Yang masuk undangan komandan. Ini penceramah nih Pak. Mohon maaf Pak Haji, di luar. Ya Allah. Ampun yang telepon ajudan komandan Lana lain. Waktu masih Pak Kolonel Dedi Suhendar. Saya di luar ini. Di mana dong guru? Di depan. Kenapa nggak masuk? Nggak dikasih masuk. Subhanallah tentu. Ampun telepon hak berjaga mu langsung ajudannya keluar. Oh subhanallah kelilen dengan hak berjaga nu. Mau apa rasa nangan ke? Idap. Lemak pengajian kali sekali je kenyewa mobil rasa nangan ke. Tentu Bapak. Pas pengajian kali sekali arak jemaah dengan sugih Mercy. Woi, singgah Mercy ini juluk kan. Belum ngaji udah. Tentu yang hadir gubernur, yang hadir Kapolda, yang hadir semuanya yang dulu. Ternyata itu Mercy jak kadung ke sopirang diri tuh tahu ketambah langsung. Idap nani jauh nih. Mun paran komandan siap. Oh, gaya ke Bapak. Mati nani jauh nih ke. Maka sugul-sugul besandel. Yang pot yang kena menikah, lamun jari tuan guru, jari dai, ya doang, tekadu tolok tesi dengan, tuan guru tian darah keping ini. Jadi makanya biasa. Jadi perlu juga, kalau zuhud, afiliasinya menghindar dari kemewahan, itu salah. Ia hidup mewah, tapi jangan masukkan variabel hidup mewah itu dalam hati kita. Makanya kan kita diajarin doa sama Umar bin Khattab. Makanya terkenal saat beliau menjadi khalifah, beliau tuh luar biasa tawaduknya menjadi khalifah. Hingga apa doanya? Allahumma ja'alid dunya fi yadi wala taj'alid dunya fi qalbi. Ya Allah, jadikan dunia itu dalam genggaman tanganku, jangan kau jadikan dunia itu ada dalam hatiku. Allahumma ja'alid dunya fi yadi wala taj'alid dunya fi qalbi. Nah, jadi orang-orang yang sholat hakikat itu mensucikan dirinya, az-zuhdu anid dunya, tidak memasukkan variabel dunia dalam hatinya. Tujuannya hanya yang memiliki dunia, tujuannya hanya yang maha memberikan rezeki, tujuannya hanya yang memberikan kekayaan. Kalau yang lain itu sampingan. Siapa mereka ini? Adalah orang yang tidak pernah putus dengan sholatnya. Sholatan daimah. Inilah yang disebut orang-orang yang daim dalam sholatnya. Daimnya bagaimana? Terus menerus dia sholat. Sholat itu sudah dijadikan menjadi kebutuhan hidupnya, sudah tidak dianggap menjadi kewajiban, tapi menjadi kebutuhan. Ibarat makan minum. Kalau dia nggak makan minum, dia tidak punya tenaga. Kalau dia nggak makan minum, dia nggak ada selera. Begitupun dia. Kalau nggak sholat, nggak tenang. Enggak sholat risih, enggak sholat susah,
tapi kalau udah sholat tenang dia punya batin. Siapa mereka ini? Yaitu orang-orang yang dibarengi sholatnya itu dengan kekhusyuan dan kesadaran dengan Allah. Orang yang betul-betul khusyuk dalam sholatnya. Arak bau khusyuk? Arak? Tiang di kebani bapak, saya nggak jujur, di kuah khusyuk tiang endah. Jadi susah orang khusyuk 100% itu. Susah. Apalagi itu kan bapak-bapak tersiapang nasi kanduk si senina lek deket kan. Nah, terus sempak jari kanduk ikan bandeng. Monden ngonek nyengken sembayang datang meong. Ini dah khusyuk sembayang. Jadi ini. Ya Allah. Jadi itu kita. Nah, jadi variabelnya itu sholatnya dibarengi dengan kekhusyuan, kesadaran bahwa dia bersama Allah. Seperti penjelasan yang lalu, sallu salatal muwadda. Sabda Nabi, sholatlah kalian ibarat sholatmu itu menjadi sholat yang terakhir. Jadi kira-kira seolah-olah habis sholat kita akan meninggal. Nah, terus menerus dalam kebaikan yang hasilnya adalah ketenangan dan kefokusan kepada Allah. Jadi sandaran vertikalnya Allah. Ini orang yang lempeng hidupnya nih. Mau nikmat santai, Allah, Allah, Allah. Yuk angkat teman yang lalu kedua. Senina kalah jagung ngempok lamun ngeraos. Alhamdulillah. Yang tantuji si Allah Ta'ala. Wah Allah Ta'ala icanta wah. Terima baik. Yo kadua. Senina kurus lalu sih. Alhamdulillah. Kuasa Allah. Kan lamun kurus pun tembeli gamis sendiri mahal lalu. Oh, nah. Dia kembalikan saja. Ada saja hikmah yang diambil. Subhanallah. Ya, sida je keluarga nda tinggi-tinggi doang. Mun sida angkat semeter ketinggang. Alhamdulillah. Lamun tekodekkan luwe dengan sayang. Lamun tetaek motor umum, lamun tetaek bemo kota angkot kan. Tebeng tetokol si dengan saya nggak terseriuk tekode. Jadi banyak hikmah. Dia sandarin itu apa yang dia punya. Allah Ta'ala doang sini ingat. Jadi orang-orang yang seperti ini tidak pernah merasa sendiri. Kenapa? Dia punya teman. Siapa temannya? Allah. 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 Orang-orang yang level sholatnya yang ketiga ini la khaufun alaihim walahum. Inilah levelnya mereka. La khaufun alaihim. Meskipun dia diancam, ingin dibunuh, ingin dibagaimana, sedikit pun tidak ada ketakutan bagi mereka. Walahum yahzanun. Dia dimusuhikah? Dia dikucilkankah? Dia dijelekkankah? Tidak masalah. Sedikit pun tidak pernah dia merasa bersedih. Kenapa? Dia bersama Allah. Ya Allah. Kira-kira posisi sembahyang kita terus nih. Mudah-mudahan masuk pada tingkatan yang kedua. Kalaupun tidak bisa masuk pada yang ketiga, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, Allah kasih kita bimbingan untuk terus menerus istiqomah dalam beramal saleh, istiqomah dalam berbuat baik. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam iman, Allah bimbing kita dengan hidayahnya, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam syurga ngiring baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا بهداية الإخلاص، وكفر سيئاتنا بنور الإخلاص، وارفع درجاتنا بتلاوة الإخلاص يا ذا الفضل والإحسان، ونجنا من النيران بكرامة الإخلاص. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله وإياكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.